Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat datang. Kita ketemu di pre-kelasnya Digital Marketing Camp, batch 5. Alhamdulillah kita mungkin nanti ada sekitar 40 orang lebih yang akan bersama-sama dengan teman-teman Bapak Ibu di workshopnya di hari Sabtu dan Ahad besok ya. Udah sebentar lagi nih. Biasanya kalau anak-anak SD, kalau saya kalau belajar sesuatu yang baru, apalagi yang baru nih, biasanya kalau mau mendekati acara tuh udah kayak dulu waktu zaman-zaman sekolah, kalau kayak mau piknik gitu, aduh nggak sabar nih, ntar bawa apa aja ya, gimana suka gitu biasanya ya. Nah, entah nih teman-teman merasakan hal sama apa enggak. Nah, kita akan belajar malam hari ini, sebenarnya bukan belajar, tapi lebih kepada mempersiapkan apa yang belum teman-teman siapkan. Jadi, seperti misalnya kayak landing page, kesulitannya di mana, apa, nanti kalau tanya sama saya, manfaatkan waktu ini gitu. Termasuk juga iklan. Tadi ada yang nanya siapa tuh? Mas Idrus apa ya kalau nggak salah nanya, itu saya akunnya siapa ya, akunnya nggak bisa nambahin fanpage dan lain-lain, itu bisa langsung didiskusikan sekarang supaya pada saat workshop itu lebih waktunya lebih satset gitu. Tapi sebelum ke sana, saya mau share dulu satu coretan ya tentang gambaran besar tentang digital marketing gitu. Jadi nanti kita di sana nggak dasar-dasar banget. Sebelum sebelum saya bahas apa itu gambaran digital marketing, ini saya pengen tahu dari teman-teman, Bapak Ibu, pemahaman tentang digital marketing saat ini itu apa? Coba boleh di komen, silakan di kolom chat. Ini kalau di istilahnya kayak inilah mungkin kayak pre-test lah kalau bootcamp itu ya. Boleh, silakan. Menurut teman-teman, Bapak Ibu, digital marketing itu apa? Pemahamannya sampai mana? Boleh di komen ke dalam kolom komentar. Silakan. Sebisanya aja, sepengetahuannya aja. Jangan sampai nggak ngerti nih nggak ngerti digital marketing itu apa sih, tugasnya apa. Terus akhirnya apa? Akhirnya kita nggak akan bisa mencapai karena kita nggak tahu medannya. Kan kalau kita pengen menguasai satu skills, ya kita harus tahu dulu itu apa sih gitu. Kalau sampai nggak tahu, ya gimana gitu ya. Oke, ini Mas Denny menjawab. Mas Denny bilang katanya pemasaran melalui digital, seperti sosmed dan dunia digital. Oke, marketing menggunakan media-media digital, Bu Ita. Terus pemasaran secara digital singkatnya, ya itu sih singkat itu arti dari digital marketing ya, pemasaran digital ya itu tinggal ditranslate aja sebenarnya. Itu bukan pemahaman tapi translate ya. Yang saya juga bisa nyari sendiri di Google Translate sebenarnya, nggak usah nanya. Cara pemasaran melalui media gambar dan suara di media sosial. Oke, better lah ya. Em, Segala aktivitas digital yang ditujukan untuk mengenalkan suatu brand dengan tujuan mendapatkan leads baru. Ya ini mending nih. Segala aktivitas digital yang ditujukan untuk mengenalkan suatu brand dengan tujuan mendapatkan leads baru. Oke, jadi gini. Ini berarti intinya begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Apa itu digital marketing? Tapi nanti saya punya metodenya namanya ACC. Ini hanya ada di kelas bos ya, yang mungkin kalau ilmunya sudah ada dari sejak zaman Rasulullah ya, dari zaman dulu Nabi Adam tuh ilmu selalu berkembang. Kita hanya mengadopsi sebuah ilmu sampai akhirnya berkembang sampai ke saat ini. Termasuklah nyampainya di kelas bos ya. Nah, itu ACC itu ini metode yang dipakai di kelas bos akhirnya memudahkan kita dalam cara membuat strategi digital marketing. Bahkan nanti teman-teman juga bisa membuat kanvas dan blueprintnya marketing kita mau ngapain. Nah, kebanyakan orang ya asal aja, jadi tiap bulan mau ngapain nih kita, live, apalagi posting, terus gitu-gitu aja. Sementara kita terus punya blueprint, cetak birunya kita nih, kita tuh mau dibawa kemana nih marketing kita. Nah, itu dasarnya ada dari ACC. Apa itu ACC? ACC itu yang pertama adalah awareness. Awareness ini tuh adalah ya kesadaran. Kesadaran itu adalah intinya kalau bahasa awamnya adalah orang tahu. Ya orang tahu, benar tuh tadi kata Mas Fias apa tuh ya. Orang tahu dengan merek kita, orang tahu dengan brand kita, orang tahu dengan produk kita. Nah, memang baiknya kita dikombin dengan ilmu branding. Tapi insya Allah ntar saya juga spill materi branding di workshop.
Karena harus dikombin tuh. Kalau pengen kita, kalau sekedar jadi marketers atau internet marketers ya itu kita sebatas jualan produk aja, jual produk. Saya banyak teman-teman yang omsetnya miliaran, bahkan profitnya miliaran ya dari produk, dari jualan produk. Tapi tidak sedang membangun brand. Nah, ini yang bahaya kan. Kalau tidak sedang membangun brand itu bayangkan setahun 2 tahun ke depan nggak ada satu brand yang dibangun. Si produknya nggak kuat karena kalau ngebangun brand kan orang akhirnya apa namanya loyal sama brand kita gitu. Nah, nyambung sama marketing. Jadi harusnya kita brand dulu, terus kemudian marketing. Nanti tapi saya akan sampaikan di workshop, jadi teman-teman akan mendapatkan materi secara lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke marketing nih. Anggaplah kita sudah punya brandnya. Ya, namanya apa tuh? Misalnya apa namanya? Karisma Class, nah punya Bu Ita. Atau apa tuh? Tenisa, Vanessa Chic misalnya, itu brandnya. Nah, kemudian kita harus ujungnya tuh memang goals-nya si marketing, ya goals-nya marketing, ini goals, itu untuk mendapatkan leads baru. Benar yang disampaikan oleh tadi, leads baru atau calon pelanggan baru. Nah, calon pelanggan baru. Karena kalau kita nggak ada calon pelanggan baru, ya siapa yang mau beli gitu ya produk kita. Dan goals yang kedua adalah retargeting. Atau disebut remarketing. Untuk apa? Untuk pelanggan lama. Jadi mendongkrak pelanggan lama. Bentar. Pelanggan lama supaya dia beli berulang. Sebenarnya ini remarketing ini udah masuknya ke CRM. Nanti kita ada materi CRM, Customer Relationship Management. Nah, goalnya tuh ini, kita mendapatkan yang paling besar sebenarnya, ya ini, mendapatkan calon pelanggan baru. Sebanyak-banyaknya gitu. Nah, untuk sampai goal ke sana maka ada materi namanya ACC. Kalau dari arti sendiri marketing itu adalah ya kalau kita mengartikan ya marketing itu adalah ya dia pemasaran. Ini mah translate ya, pemasaran. Pemasaran itu apa sih kalau dari kata diambil dari kata serapannya ini pasar kan. Pasar itu siapa sih? Ya pembeli atau calon pembeli. Nah, begitu ada tambahan kata tambahan kata pe di situ ada pemasaran berarti membuat pembeli, calon pembeli atau pasar disebutin calon pembeli menjadi banyak. Nah, karena ada aktivitas pe di situ, pemasaran atau artinya membuat calon pembeli lebih banyak. Gitu. Nah, akhirnya marketing itu adalah membuat kita harus tahu tugasnya siapa pasar, harus tahu target pasar kita siapa. Terus kemudian kalau sudah tahu pasar berarti kita harus melakukan aktivitas yang dinamakan dengan marketing. Nah, aktivitasnya ini sebenarnya sebelum ada nama marketing ya, dia aktivitas aja kegiatan yang kita lakukan, entah itu nanti mau bikin event, mau bikin apapun yang kita lakukan, aktivitas selama nanti ujungnya adalah menambah banyak calon pembeli, maka tersebut pemasaran. Nah, intinya gitulah. Jadilah sebuah aktivitas untuk menambah, kalau dalam bahasa materi yang rumitnya itu tuh satu untuk meningkatkan awareness. Sorry, bukan. Gini nih. Marketing itu untuk membesarkan awareness. Masuk kesadaran orang tahu sama kita. Marketing itu untuk membesarkan awareness sehingga, ini boleh tulis nih, sehingga size market membesar atau jumlah calon pelanggan market ini membesar gitu, dan permintaan meningkat. Nah, intinya gitulah. Kalau mungkin ini kita sedang kuliah lah, mungkin bahasa kuliahnya gitu. Tapi nanti kita akan belajar lebih simple
di workshop ya selama 2 hari nanti insya Allah. Jadi tuh ini nih intinya. Marketing itu adalah untuk membesarkan awareness. Jadi digedein nih gimana caranya orang aware, tahu, sadar tentang merek kita, tentang brand kita, tentang produk kita. Nah, sehingga nanti size market atau jumlah marketnya membesar, yang tahu produk kita jadi banyak, dan permintaan produk kita meningkat. Ujungnya tuh ke sana. Nanti kita harus collabs dengan tim selling. Nah, sebenarnya selling itu dia bagian dari marketing. Dia tidak terpisahkan dari marketing. Dia tuh selling itu adalah satu divisi yang dia bagian dari marketing sebenarnya. Nah, cuman harusnya beda tugas nih. Marketing sendiri dengan punya tugas sendiri, selling punya tugas sendiri. Nah, kalau si CS itu di divisi selling nih, CS. Nanti dia yang bikin kayak misalnya follow up, dia bikin diskon, dia bikin diskon untuk follow up ya, untuk pembelian sampai closing gitu. Tapi kalau marketing diskonnya diskon yang mengajak orang sampai orang mau terus ngechat atau ngisi form. Nah, itu marketing. Tapi kalau udah sampai beneran jadi bayar itu bagian selling. Kita intinya gitulah. Kemudian tambahkan digital ya, berarti aktivitas yang kita lakukan di digital. Nah, secara kuliahnya begitu. Tapi nanti insya Allah di workshop kita akan bahas lebih menyenangkan. Kemudian, nah untuk memudahkannya saya punya metode namanya ACC, atau ini saya namain ala kelas bos aja ya sebenarnya. Kalau mungkin kalau di dalam bahasa canggihnya mungkin disebut matrix ya. Kalau nggak matrix disebut juga journey ya. Tapi saya sebut ini metode ACC, awareness itu adalah kesadaran. Kita harus membuat orang di level pertama ini, kita harus membuat orang sadar dulu atau tahu dulu tentang merek kita. Ya, untuk calon pelanggan baru. Ini kan ada calon pelanggan baru nih. Kita harus membuat orang tahu, atau bukan calon pelanggan, disebutnya target market. Kita harus membuat target market itu tahu tentang produk kita. Nah, ngapain yang kita lakukan? Nah, ini yang dibahas di workshop nanti. Apa aja yang harus kita lakukan nih? Gak mungkin kita dapetin leads apalagi pembeli kalau orang belum sadar, orang belum tahu. Nah, kita harus mendapatkan target market sebanyak-banyaknya yang mereka sadar tentang kita. Lalu juga selain target market, ya kita juga harus customer, menyadarkan customer, atau disebutnya ya ini orang yang sudah pernah beli. Jadi dua nih, menyadarkan ke customer kalau kita masih hidup loh, kita masih ada loh. Kenapa? Makanya kayak perusahaan rokok tuh dia ngiklan terus sampai sekarang. Apakah Jarum sudah masih membutuhkan pembeli? Dia kok ngiklan terus ya? Enggak, dia tuh kan disebutnya marketing awareness. Membuat orang yang sudah membeli rokok Jarum masih ingat, masih ada ya Jarum yang masih hidup ya. Tugas dia tuh bukan untuk tugasnya dua, iklan Jarum itu untuk menyadarkan orang yang belum pernah beli Jarum supaya ayo dong beli dong gitu. Dan juga menyadarkan orang yang sudah berlangganan Jarum, semakin ingat, semakin masih ada ya Jarum ya, dan dia semakin bangga, Jarum nih akhirnya dia menjadi pride, jadi kayak ngerasa apa tuh namanya, ngerasa ini produk gue banget nih karena ada hadir iklan. Sekarang kalau nggak pernah ada iklan, blast gitu ngilang, dia kayak ini masih ada nggak ya, orang ini masih ada nggak ya. Kayak misalnya kita mungkin teman-teman dengar band namanya ini ya, siapa ya, ST12 deh misalnya. Coba menurut teman-teman masih ada nggak tuh band itu? Kita bingung kan, nggak tahu ya, ada apa nggak, mana kita juga nggak pernah denger band lagi ya, nggak pernah denger musik ya, nggak pernah denger band-bandan gitu. Dulu sih iya, masih ada nggak gitu. Ternyata setelah di riset ada loh, sudah ganti vokalis. Kesalahannya di mana? Karena tidak melakukan marketing awareness. Gitu, sesimpel itu. Kalau Noah jago banget tuh. Kenapa? Dia kadang-kadang bikin isu apalah, kadang-kadang kalau dulu ya, Ariel tuh si manajemennya tuh jago banget, dari mulai Arielnya ganti warna rambut untuk menyadarkan Ariel masih ada, yang penting ada diangkat lagi isu di media, tiba-tiba nanti Arielnya rambutnya dipotong, terus nanti dia pakai gaya baru, ada lagi itu di manage tuh tiap bulan tuh ada nggak sampai ngilang gitu. Kalau ngilang ya mikir kayaknya udah nggak ada gitu. Yang paling keren tuh Deddy Corbuzier. Om Deddy ini sangat pandai menjaga marketing awareness. Orang tuh ya tahu sama dia, dan dia selalu adaptasi dengan metode-metode baru.
dia bikin podcast lah, dia bikin inilah, itulah, sehingga apa? Dia masih si fansnya atau orang-orang yang smart people disebutnya target marketnya Om Deddy itu masih sadar, masih tahu kalau Om Deddy memang masih hidup, masih ada di dunia entertain, nggak ngilang. Sekarang kalau kita bahas artis-artis yang sekelas dengan Om Deddy waktu zaman dulu, misalnya dulu pembawa acara talk show gitu, siapa ya sekelasnya itu? Misalnya inilah kayak misalnya Vincent sama siapa ya kalau dulu, bukan Desta ya, aduh siapa lagi, saya namanya lupa. Eko Patrio, nah itu dulu suka kuis. Mungkin Bu Ita, mungkin dulu zaman-zamannya Bu Ita ya. Ada nggak yang tahu sama Eko Patrio? Omesh, ya Omesh masih mending lah, dia menjaga marketing awareness-nya, masih bisa ada. Ada yang kenal nggak sama Eko Patrio, teman-teman di sini yang coba, ada Gen Z di sini, siapa tahu nggak kenal, sopo itu Eko Patrio, ada yang kenal nggak? Eko Patrio sampai sini. Kenal banget. Oh, kayak saudara tuh ngomongnya banget. Kayak tetangga mah. Tahu, kenal ya. Super Family, Sony Tulung. Oke, kita bahas Sony Tulung aja sama Eko Patrio. Menurut teman-teman, mereka masih jadi artis nggak sih? Kegiatannya ngapain sekarang? Kan kalau Helmi Yahya, nah kalau Om Helmi Yahya ya kita ngerasa, kita tahu sekarang aktif dia. Kita tahu masih aktif ya, masih di pikiran kita masih aktif gitu. Mau jadi politikus ya. Siapa yang jadi politikus? Sony Tulung apa Eko Patrio? Eko ya. Eko jadi DPR. Kalau Sony Tulung jadi apa? Yang dulunya rame di Super Family, sekarang jadi apa? Kan nggak tahu. Kalau dilihat ternyata mungkin dia udah sukses bisnis ya, dia bukan bukan artis lagi, yang nggak masalah sih. Tapi yang mau saya bahas adalah kalau kita bandingkan Sony Tulung dengan Deddy Corbuzier aja misalnya. Tentu kalau misalnya, tapi nggak tahu aslinya apa ya, kita hanya lihat dari luar. Kalau lihat dari secara aset ya dari luar, jelas Deddy Corbuzier mungkin akan lebih unggul. Mungkin dari sisi followersnya, dari sisi subscribersnya, dari sisi jumlah fansnya, itu mungkin lebih besar dibanding yang tadi kita sebut. Tapi walaupun kita nggak tahu, hanya luarnya saja. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier sangat pandai menjaga marketing awareness. Nah, ini untuk customer yang sudah kenal sama Deddy Corbuzier. Kenapa sih Deddy Corbuzier kok tampil terus? Emang kenapa sih dia butuh lagi dikenal? Kan dia udah terkenal. Oh enggak, itu untuk menjaga pikiran target marketnya, pikiran customernya bahwa gue masih ada, gue masih hidup. Lu jangan pergi, gue jangan pergi dari gue gitu. Intinya ke sana. Kalau customer. Jadi di level awareness kita akan membuat target market itu mengetahui produk kita, dan untuk level customer itu untuk membuat dia sadar kalau kita masih hidup loh. Sehingga apa? Ngedongkrak, mereka akan beli lagi dan lagi. Setelah marketing awareness, kita akan turun ke level berikutnya, namanya consideration. Consideration itu adalah mempertimbangkan. Nah, ini udah mulai membuat target market tuh mulai mempertimbangkan brand kita. Akhirnya dia mulai mau coba, mau pakai, mau beli gitu. Di sini kita butuh landing page. Jenis konten pun beda. Nanti saya akan buka data-data di Instagram saya nanti di workshop ya. Terakhir, kita ada conversion. Conversion ini adalah barulah dia akan menjadi lead dan jadi buyer. Ujungnya di sini. Kebanyakan kesalahan pemula, mereka mainin marketing itu langsung ke sini. Gimana caranya kita mendapatkan pembeli, langsung iklan, langsung bikin TikTok ads, langsung live shopping. Berharap langsung, supaya bayar saya bisa langsung. Sebenarnya bisa kita live shopping di TikTok langsung dapat pembeli, itu bisa mudah, dengan catatan produknya udah produk yang familiar, orang nggak mikir panjang gitu. Tapi kalau produk-produk yang butuh diedukasi ya kita harus pakai tahapan ini gitu. Nah, intinya inilah teman-teman, supaya paham dulu bahwa nanti akan saya bahas adalah seputar ini, tapi lebih jauh lagi. Kalau saya spill dikit tuh nanti gini. Gini mungkin. Nah, pusing kan? Di awareness kita butuh nanti ada konten organik, nanti juga kita butuh viral, butuh jangkauan, reach ya. Nanti kita butuh follower tambahan, kita juga butuh paid ads. Ini nanti apa disebutnya? Materi saya ya. Lengkapnya sampai conversion. Sampai nanti kita akan masuk ke hard selling. Ujungnya nanti kita pakai paid ads
metodenya gini gitu ya, framework-nya kayak gini gitu. Nanti dibahas di Zoom workshop. Kalau sekarang nggak akan mungkin cukup ya. Kita akan bahas selama 2 hari. Dari mulai awareness-nya kita butuh konten organik seperti apa, tipe-tipe yang akan menghasilkan followers, menghasilkan reach yang tinggi. Lalu kita juga butuh consideration, soft selling. Nanti soft selling seperti apa? Nanti kita butuh menarik mereka jadi lead magnet di sini nih. Terus kemudian juga kita butuh conversion ya untuk iklan. Nah, kayak gitu. Jadi iklan itu nanti ujungnya di conversion, di hard selling, yang mana semuanya sudah diaktifasi di langkah 1, langkah 2. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas selama 2 hari di kita marketing camp. Siap-siap aja. Nanti ada beberapa kanvas juga. Kanvas itu nanti teman-teman ngisi ya. Contohnya kayak gini. Nanti akan ada sebuah simulasi. Ini mah mentahnya ya. Kalau udah didesain mah ada yang bagus ya. Ini hanya mentahnya aja. Nanti di level awareness teman-teman mau ngapain? Nanti ngisi di situ, kita ngasih ada sebuah games atau simulasi. Terus nanti consideration teman-teman mau ngapain sampai nanti dapat conversion, sampai dapat pembeli. Itu ternyata gini ya polanya dengan simulasi ini. Gitu. Oke, itu aja soal yang mau saya bahas sedikit ya di malam hari ini. Dan selanjutnya saya akan ngebahas lebih banyak persiapan di akun iklan terutama, dan juga fanpage yang mungkin banyak jadi keluhan atau ketakutan dari teman-teman dan Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Silakan diperhatikan juga baik-baik supaya nanti waktunya tidak terlalu habis waktu yang persiapan ya. Jadi lupakan dulu yang tadi. Tadi kita masih bahas mindset ya, mindset tentang marketing. Sekarang kita akan masuk tentang iklan. Ini paid ads. Tahu nggak berarti paid ads ada di mana levelnya dia? Benar bisa komen? Harus udah tahu nih. Paid ads dia ada di mana posisinya? Ini kan namanya marketing activity kan, paid ads itu adalah marketing activity, sebagian dari aktivitas marketing. Lalu di bagian level yang mana activity ini? Conversion, betul sekali. Ini udah dimasuk ke bagian conversion. Ini kan activity activity marketing. Nah, paid ads ini untuk yang masih pemula, silakan disimak baik-baik bahwa iklan itu ada 3 lapis. Lapisan pertama itu namanya business account. Ini akun bisnis ya bahasa Indonesianya ya. Ya jelas. Akun bisnis yang mana ini kita bikinnya dari akun Facebook. Jadi buat dari akun Facebook. Jadi teman-teman harus punya akun Facebook dulu ya kan, akun Facebook pribadi, dan Facebooknya ini harus yang aktif. Kalau bisa pakai nama manusia, bukan nama klonengan ya, misalnya nama apa tuh, misalnya PT Cinta Sejahtera kayak gitu, enggak. PT Cinta Abadi Selamanya, enggak. Aku mencintai karena Allah. Bukan nama-nama yang seperti itu ya. Nama manusia kita bener lah. Misalnya nama siapa? Mas Denny ya Denny namanya. Atau nama istri kita. Kenapa nanti ada satu kejadian yang mungkin akun Facebook kita kena checkpoint dari Facebooknya. Kalau sudah checkpoint, kita harus ngupload KTP, dan KTP-nya ini harus sama dengan nama Facebook kita. Kalau enggak, ya nggak bisa balik tuh. Iklan kita nanti gimana? Udah nggak bisa diakses lagi nanti. Makanya harus pakai akun Facebook yang aktif dan manusia. Kalau bisa juga sudah akun lama, bukan akun baru. Setidak-tidaknya kalau mau bikin baru pun setidak-tidaknya 1 bulan lah usianya. Jangan yang baru bikin langsung iklan. Itu ya mungkin ya insya Allah udah langsung syahid ya tanpa berperang. Coba deh, maksudnya syahid itu ya nanti di end akunnya disable. Belum apa-apa nih, baru akunnya bikin mungkin 5 harian langsung iklan, langsung tiba-tiba bendera kuning nempel di akun Facebook kita. Kita nggak bisa lagi iklan. Karena apa ya? Karena akunnya masih telur gitu ya, masih baru. Jadi akunnya minimal 1 bulan. Lebih bagus lagi yang bertahun-tahun tuh, itu bagus banget. Lah saya gimana bikinnya bertahun-tahun, wong saya mau bikinnya sekarang, masa ikut workshopnya tahun depan? Nggak mungkin kan. Artinya kita cari akun Facebook punya teman kita, punya saudara kita, punya istri, punya suami, punya siapapun. Saya ini ya keseharian, enggak keseharian sih ya, biasanya ya aktivitas saya salah satunya adalah mengakuisisi akun Facebook punya orang. Karena kalau bikin akun Facebook lama bosku.
saya tuh tugasnya ya mengakuisisi akun Facebook. Punya siapa ya? Punya siapa aja. Pertama yang terdekat istri saya kan. Udah nggak usah diakuisisi, itu mah gampang. Neng minta password, dah gitu aja langsung. Direct, dan dia ngasih pasti kan. Minta password Neng. Ya, oke langsung. Sama aku ya dipakai ya. Dia akhirnya nggak pernah posting lagi, buat aku aja. Ya silakan Bi. Udah maaf saya. Kenapa saya pakai akun Facebook istri saya? Karena ada kemungkinan begini. Kan kita pakai akun bisnis account kan. Itu induknya harus punya akun Facebook, ya kan? Nah, akun bisnis ini nanti di dalamnya kita bisa mengelola, dikelola oleh banyak orang. Di kita punya akun bisnis dan bisa dikelola oleh beberapa orang. Nah, kita si Facebook aktifnya ini misalnya namanya Fahmi lah gitu. Si Fahmi ini itu jadi pengelola di salah satu di bisnis akun yang ini, jadi pengelola dia. Kalau akun Facebook sayanya kena, nah ini nih, kalau kena disebutnya, ini disebutnya dibatasi. Kalau akunnya kena restricted, ya disebutnya dibatasi. Ya, restricted. Kalau akunnya kena dibatasi, maka saya nggak bisa akses ini. Saya nggak bisa akses ke sini, nggak bisa nih, nggak bisa masuk ke bisnis account. Akses Anda dibatasi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau sudah kena itu, ini udah namanya syahid. Nggak bisa lagi pokoknya, nggak bisa lagi akses sudah. Dan yang namanya akun Facebook Fahmi Hakim ini real juga udah nggak bisa lagi pakai iklan sama sekali. Ditolak, nggak boleh pokoknya yang nama Fahmi Hakim diblokade dari Facebook untuk iklan gitu. Mungkin kayak kalau kita datang ke negara mana udah diblok, mungkin nggak boleh, ini nggak diterima nih. Visanya nggak berlaku lagi gitu. Oke, kemudian akhirnya apa? Ya akhirnya saya mengakuisisi akun istri saya untuk bisa akses akun ini atau bikin bisnis akun yang baru. Lah ternyata akun istri saya pun kena juga. Akhirnya saya nyari lagi punya siapa? Punya um, punya ibu saya. Jangan mikir istri yang kedua karena nggak ada ya. Mikirnya apa? Ya, ibu saya. Terus mertua saya, kakak saya, adik saya, semua dimintain. Udah saya pakai semuanya, kena kena semua, restricted semua. Jadi kalau mau nanya pengalaman sakit hati sama Facebook, mungkin saya bisa curhatnya panjang nih. Sakit hatinya banyak sama Facebook nih. Oh, itu udah kena resetted berkali-kali, udah mental lah, sampai akhirnya masuk ke karyawan saya akuisisi semuanya. Ya cara-caranya ya sambil diajak ke Starbucks yuk gitu. Ini gimana nih kemudian bisa ngobrol-ngobrol, punya akun Facebook nggak? Ada om. Mereka panggil saya om ya, semua tim. Ada om, pakailah buat iklan kantor nih, soalnya punya saya ini oh boleh om, boleh 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 ya, dikasih passwordnya, saya login pakai iklan, ntar siapa lagi gitu, sampai hampir semua karyawan saya punya passwordnya semua. Jadi saya mengkoleksi akun Facebook punya karyawan untuk dipakai apa, dipakai untuk iklan. Jadi ini teman-teman dipersiapkan. Oke, berikutnya di bawah business account itu ada namanya add account. Ini akun iklan. Bedanya apa? Bedanya kalau bisnis account itu dia di level atas, itu kalau kayak perusahaan itu dia kayak PT lah istilahnya. PT kelas bos digital inspirasi. Terus ad account ini adalah akun masing-masing. Nanti ada akun divisi lah istilahnya mungkin ya. Ada divisi marketing, divisi selling gitu. Atau cabang, ada yang cabang di Surabaya, cabang Bandung gitu. Nah, ini bisnis account-nya sendiri dia bisa mengelola banyak fitur-fitur aset-aset di dalam bisnis account. Ya, terus di ad account ini khusus untuk iklan. Ya ini mah untuk iklan aja. Kalau nggak ada ad account, ya nggak bisa ngiklan. Gitu. Kalau kita punya akun bisnis account tapi nggak punya akun iklan, ya nggak bisa ngiklan juga. Gitu. Di bawah ad account ada lagi. Dia namanya Ads Manager. Nah, kalau Ads Manager ini untuk pengelola iklan. Kita ngiklan dari sini, dikelola nih. Nanti budgetnya berapa, audiens yang lebih di kemana, terus kita mau mau kontennya kayak apa, itu semua ada di Ads Manager. Gitu. Nah, ini kan dasar sebenarnya. Tapi kalau dibahas di workshop gini doang bisa ngabisin waktu 1 jam. Ini sayang kan. Nah, coba lihat ya supaya langsung paham. Ya, dasarnya seperti ini. Nanti saya akan bukain salah satu akun iklan saja, nggak semuanya.
Karena saya mengelola banyak akun iklan kan ada klien gitu ya. Jadi begini, ntar saya buka dulu. Supaya terutama nih yang mungkin masih pemula ya kayak Bu Ita, mungkin nggak ngerti ini apa sih gitu. Nah, jadi harus paham dulu. Cara membuatnya sudah ada di video ya, silakan disimak videonya. Nanti mungkin video sesi 1, sesi 2 Facebook Ads ya, silakan nanti ditonton terus dibuat akun iklannya. Minimal kalau misalnya link page belum ada, minimal akun Facebook iklan udah ada. Sehingga kita nggak menyulitkan pada saat praktek nanti. Harus bikin akun iklan dulu lama, itu take a time banget. Bisa ngabisin waktu workshop mungkin sekitar 2 jam, 3 jam. Karena nggak cuma 1 orang kan pesertanya. Itu bisa lama banget. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Jadi gini, yang saya tadi kan saya baru ngomong doang. Nah, sekarang teman-teman akan ngelihat aslinya langsung nih. Pertama, ada namanya akun Facebook. Nah, ini akun Facebook nih. Nah, ini akun Facebook biasa. Ya, teman-teman tahu lah ya. Ini untuk bikin postingan kayak biasa. Ini punya karyawan saya. Ini PR-nya Kelas Bos. Kita pakai punya dia. Saya akuisisi. Oke. Nah, kemudian ini akun Facebook biasa kan. Untuk membuat akun bisnis account, Anda harus masuk ke business.facebook.com. Ini sudah dibahas di dalam webinar sesi 1 kalau nggak salah. Ya, masuk ke sini business.facebook.com. Ya, mungkin tampilannya nggak kayak gini karena ini saya sudah punya ya. Teman-teman mungkin akan harus klik create warna biru di situ. Sudah pernah di-share ya di sesi 1 tuh, tonton aja. Insya Allah akan paham cara bikinnya. Nah, kalau sudah ngeklik ya, sudah punya, maka inilah dashboard business account yang saya bilang. Ini induknya nih. Ini induknya adalah dashboard business account. Kalau teman-teman bisa bikin banyak bisnis account, maka munculnya di sini banyak. Nah, saya ada 4 bisnis account di sini. Ini punya tim saya juga. Jadi ada 4 nih. Satu Alven biasa, satu lagi Alven yang dipakai Kelas Bos, ini satu lagi Alven, ini Moha gitu. Ini account bisnis nih. Ya, lalu apa fungsi account bisnis? Perhatikan baik-baik. Ya, anggaplah teman-teman cuma punya 1 akun bisnis. Saya ada 4 ya. Misalnya saya buka yang punya ini, set Alven yang warna merah ini. Coba kita buka. Ya. Nah, setelah itu Anda akan banyak masuk ke dalam menu. Di sini ada saya sebutnya sebagai tombol Doraemon. Ya, apa namanya? Tombol Doraemon. Nah, ini apa ya? Yang sering dipakai oleh saya Kelas Bos dari bertahun-tahun supaya memudahkan kita memahami materi. Tolong klik tombol Doraemon ya, ini nih. Klik tombol kemana saja ya. Diklik tombol Doraemonnya. Nah, kita akan masuk ke menu business setting di sini. Ya. Kalau teman-teman tampilannya akunnya baru, ini saya pakai authentication ya. Sebentar. Tenang, ini beda-beda kok angkanya. Atau saya tutup dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman tampilannya baru, pokoknya cari aja yang namanya business settings. Mereka akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi jangan khawatir ya, karena Facebook tuh beda-beda ya. Ada yang sudah tampilannya baru. Kalau sudah tampilan baru, silakan masuk ke business settings. Nanti masuklah ke halaman seperti ini. Nah, ini untuk settingan bisnis kita. Apa sih fungsi business account? Fungsinya adalah tak lain tak bukan untuk mengelola aset-aset bisnis kita di Facebook. Aset-aset nih, termasuk diantaranya adalah katalog nih. Kalau teman-teman tahu kan di sini di mana sih katalog itu saya lupa. Di data source katalog. Yang nanti teman-teman bisa bikin katalog di Instagram Shopping, ya kan? Tahu kan kalau Instagram Shopping yang bisa diklik itu masuknya ke dalam produk terus bisa masuk ke website. Ya walaupun itu nggak efektif, nggak akan saya ajarin juga. Tapi intinya kita bisa bikin katalog di sini, naruh katalog produk kita di sini. Ya kan kalau si TikTok terpisah ngiklan di mana, ya seller center di mana. Kalau enaknya Meta itu sebenarnya dia terpusat semua di sini di dalam bisnis account. Lalu kemudian kita bisa mengelola pixel. Apa itu pixel? Nah, ini nanti dibahas di sana ya.
Jadi pixel itu adalah salah satu ID atau kode HTML yang kita tempel di dalam website kita. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke kelasbos.com, ini tuh ada pixelnya tuh. Kalau kita klik ini ada pixelnya. Ya, pixel ini semua dikelola oleh business account, bukan oleh akun iklan. Akun iklan mah hanya untuk ngejalanin iklan. Dia hanya akun untuk ngelola iklan. Tapi pixel ya dikelola oleh business account dan kita bisa punya pixel sebanyak mungkin. Nah, itu apa itu pixel nanti dijelasinnya pada satu workshop ya, supaya nanti teman-teman paham di hari kedua. Lalu kita bisa ngelola domain di sini. Kita juga bisa masukin page di sini, fan page maksudnya. Kita juga bisa masukin Instagram account di sini. Ya, ada WhatsApp account juga di sini, bisa kita kelola di sini, WhatsApp account. Ya. Dan seterusnya, bahkan kita bisa ngelola people, orang-orang yang bisa akses bisnis account kita ini. Jadi kalau Anda punya tim karyawan, nggak usahlah kita kasih password dan email Facebook kita demi untuk ngiklanin produk kita, nggak usah. Misalnya kita punya tim nih namanya Daris, tolong login nih Facebook aku nih, emailnya nih passwordnya, dia suruh login untuk iklan, nggak usah lah, kan kita punya privacy ya kan. Nah terus gimana? Ya kita minta emailnya dia, terus kita undang dia di dalam people ini supaya dia bisa ngakses dari akun Facebooknya dia tanpa perlu login ke saya. Nanti diaksesnya tiba-tiba ada masuk di Facebooknya dia tuh ya ini bisa setting ini, masuk tuh udah ada sama gitu. Jadi kita bisa ngelola bareng-bareng. Nah ini namanya business account. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Harusnya sih paham. Lalu kemudian di bawah business account saya bilang tadi, ini kalau saya bilang tadi di materinya di tulisan tadi, itu ada namanya add account. Ya kan? Nah ini level kedua ada add account, bener nggak? Ini akun iklan. Nah akun iklan ini hanya salah satu aset di dalam business account. Yang mana di bawah business account itu kan ada pixel, ada katalog, ya kan? Ada banyak macam-macam di sini. Termasuk ada add account. Paham ya? Ada add account salah satunya. Ini cuma salah satu aja. Nah, terus gimana cara bikin add account? Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini di bagian di account, di sini ada add account. Tinggal tambah di sini add account, bikinlah create a new add account. Sayangnya sekarang nggak bisa bikin banyak, hanya bisa bikin satu. Tapi kalau Anda punya hoki atau mungkin akunnya sudah lama, ya akunnya mungkin jarang ngiklan atau mungkin belum pernah ngiklan, itu bisa bikin accountnya banyak. Coba aja tes. Kalau masih bisa diklik ini, bikin satu, bikin lagi, bikin lo masih bisa, terus aja bikin sebanyak mungkin. Untuk apa? Karena ada namanya disable. Kalau tadi restricted, beda nih. Kalau restricted atau dibatasi, itu akun Facebook pribadinya, bukan akun iklan atau bukan BM. BM itu business manager atau business account, bukan. Jadi akun Facebook Fahmi Hakim, nih kalau di sini kasus yang ini berarti akun Salsabila nih, Alvenia Salsabila, kena restricted atau kena dibatasi, nggak bisa ngiklan lagi yang namanya Alven. Tapi BM-nya masih bisa dipakai ininya nih, paham ya? BM itu apa? Business Manager saya bilangnya. Ini dashboard Business Manager. Business account adalah akun bisnisnya, pengelolanya disebutnya Business Manager, yaitu sama-sama aja. Jadi kalau akun Facebooknya kena restricted, tanda merah ntar ada pentungan tuh. Tadi yang di grup siapa tuh? Ada yang ngasih share ke saya tuh namanya restricted tuh. Karena pentungan ada yang ngasih di strap lah kita bahwa Anda kena dibatasi. Itu akun Facebooknya nggak bisa ngelola apapun lagi dia selama dia login dari akun Alvenia Salsabila ini. Tapi akun bisnisnya masih bisa dipakai. Dengan catatan yang di sini people-nya harus ada beberapa orang. Kalau misalnya anggaplah si Salsabila ini kena restricted di sini merah, dia nggak bisa ngelola, maka harus ada orang lain di sini yang bisa ngelola. Nah si Daris ini misalnya Daris anggaplah ya, Daris anggaplah dia sudah jadi admin di sini, harus jadi admin dulu nih, admin akses. Tinggal caranya add aja orang, tambahin email di sini, sama kita tambahin email, ntar loading, tambahin email, terus jadikan admin akses gitu. Supaya apa? Kalau kita kena restricted, akun BM kita, akun business manager kita bisa diakses juga sama Daris, bukan nama kita. Tinggal nanti kita minta tolong mandi aja login atau kita akuisisi akun Facebooknya dia supaya kita bisa login. Bahkan kalau perlu kita beli ya, tapi nggak perlu juga ya kita beli akun Facebook. Gitu. Jadi kalau walaupun ini ada nanya nih Mas Denny. Jadi walaupun akun Facebook kena restricted, akun iklan masih bisa jalan, masih bisa kalau ada orang lain di dalam sini. Kalau akun iklannya juga nggak kena. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau restricted itu mah akun Facebooknya dibatasi, lu nggak boleh lagi ngiklan ya. Yang namanya Alvenia Salsabila. Tapi kalau Daris masih boleh gitu. Oke, paham ya. Kemudian
Di level add account, kita tinggal masuk ke add account-nya di sini, di add account, lalu create add account di sini. Kalau add account-nya kena, itu namanya bukan restricted, tapi disable. Di sini akan disable. Your add account disable, nggak bisa dipakai. Mau people-nya masih aktif, nggak di restricted, ya tetap aja nggak bisa diakses karena ininya di disable, nggak bisa dipakai. Beda ya. Kalau restricted mah orangnya, kalau disable akun iklannya. Paham sampai sini? Jadi masukin banyak people ya ketika bikin biar bisa akses ketika restricted. Yes, exactly. Makanya teman-teman harus punya akun Facebook yang banyak. Gitu, setidak-tidaknya 3 orang kayak gitu. Dan harus orang manusia semua yang bisa diakses semua kalau bisa. Atau tim dari advertiser dari perusahaan Anda ya bisa dipakai, dimasukin di sini gitu. Jangan sendirian. Ya, ketika sendirian kita syahid, ya selesai deh, nggak ada penerus ya. Nggak ada kader istilahnya. Biasanya karena apa akun iklan kena disable, panjang nanti ceritanya itu ya, kita dibahas di workshop aja. Tapi saya spill salah satunya adalah kita satu yang paling sering itu random disable. Random disable, tolong tulis. Nah, random disable ini ya random sesukanya Facebook aja. Biasanya karena hal-hal yang mencurigakan, karena gerak-gerik atau tingkah-tingkah kita yang mencurigakan yang dilakukan di Meta atau di Facebook. Satu, pertama, ganti-ganti IP address. Nanti pada satu workshop, saran saya bawa modem sendiri atau pakai kartu nih, kartu HP. Jadi nanti wifi-nya jangan barengan sama yang lain. Ini bisa dideteksi bahwa kok IP address-nya berubah nih. Nah, kan dia pakai robot kan, mencurigai bahwa kita adalah hacker. Itu bisa kena langsung, bisa restricted malah akun Facebooknya atau disable. Nggak tahu nih, pokoknya bisa begitu. Tapi yang paling sering sih people-nya yang kena restricted. Wah, ini restricted nih. Langsung tuh kita nggak bisa akses. Saya kejadian kok lagi workshop, lagi mimpin workshop nih, lagi ngejelasin, kena restricted. Untungnya masih bisa balik. Ya, ada cara memang untuk bisa balik dengan banding. Ada tombol banding. Ya, nah tapi banding pun hanya bisa dilakukan untuk akun-akun yang tahan banting. Kalau akun yang nggak tahan banting mah nggak akan bisa. Cara ciri-ciri akun tahan banting gimana? Nanti saya share di webinar. Di webinar lagi di kelas. Bentar. Oke, berikutnya. Di bawahnya, di bawah add account ada ads manager. Ini kan kita masuk add account nih, ya. Add account, lalu ada add manager di sini, open in ads manager. Nah, ini ngiklannya di sini actionnya. Kliklah kita masuk ke menu ads manager untuk beriklan, teman-teman ya. Bapak Ibu semua bisa dilihat di sebelah kiri, di sebelah di sini ya. Ini ada untuk iklan. Oh, ini akun Liebe Outfit nih. Saya pun akun iklannya banyak kan, di sini ada 2. Di sini ada 2, ada Liebe Outfit, ada ya. Ini saya whitelist nih, nyawa sama order online nyawa whitelist, akun whitelist itu tahan banting. Kalau kita nyewa akun whitelist biasanya akan tahan banting juga ke akun Facebooknya loh. Ke akun Facebook yang ininya nih. Serius, saya sudah praktekin ini. Jadi dari awal akun Alvenia Salsabila ini itu pakainya akun nyewa dari awal. Alhamdulillah. Dia berkali-kali akun Facebook Alvenia ini kena restricted, saya banding balik lagi. Berulang-ulang balik lagi. Jadi tahan banting akun ini. Nah, makanya saya nyewa aja whitelist. Oke. Colokan listrik banyak kawan Fahmi di lokasi, soalnya buat wifi dan laptop colokan banyak ya. Biar bawa colokan masing-masing, kalau sedikit colokan listrik ada kok. Tapi kalau mau bawa sendiri boleh, tapi ada kok. Kita ada akun apa namanya disebutnya? Kok akun lagi colokan. Oke. Nah, kemudian berikutnya ketika kita mau mengakses open Ads Manager, masuk ke sini. Nah, ini ngelola iklan di sini, teman-teman. Ads Manager seperti yang saya bilang level 3 nih. Level pertama ada business account, kedua ada ad account, yang ketiga adalah Ads Manager. Nanti iklannya di sini. Tinggal klik create. Lalu ngiklan lah. Lah, pusing. Ada yang bilang gitu mungkin. Aduh, gimana nih pusing? Jangan salah ya. Jangan, mungkin pusing tuh di awal, setelah nyobain mungkin akan semakin pusing. Enggak ya. Setelah nyobain ternyata nggak sepusing itu. Kenapa? Ini dari satu orang yang ini baru belajar kemarin, Masya Allah bintillah ya. Karena kadang-kadang hasil kita itu ya, kita tuh hanya perlu melangkah, membuka pintunya aja tuh untuk rezeki itu, Masya Allah ya bisa mengalir. Kita tuh hanya butuh bismillah melangkah, udah ketakutan duluan ya. Kemarin saya pernah ada private mentoring. Kemarin banget di hari Sabtu Ahad di pekan lalu. Belum berapa hari lah, masih hitungan hari ya. Itu alumni supermarketing juga. Kalau saya sebut namanya mungkin ada yang tahu.
Itu ibu-ibu dan bapak-bapak ya, beliau bisnisnya hijab, terus kemudian nggak punya landing page ya, nggak punya akun Facebook ya, nggak punya akun iklan. Nah, ada akun iklannya deh, karena bapaknya mulai belajar gitu. Nah, terus iklannya masih kacau. Waktu datang tuh masih kacau. Wah, masih pokoknya merasa tuh iklan tuh nggak ada hasil apa-apa ya, nggak ada efeknya buat saya gitu. Itu mungkin yang belum tahu aja, yang belum kenal. Ada yang bilang juga iklan tuh bukan solusi penjualan. Ya, mungkin yang belum tahu aja, yang belum mengenal dalamnya. Kalau udah tahu, ternyata bikin nagih gitu ya. Bisa bikin spendingnya miliaran, teman-teman. Sekarang mikirnya belum tahu. Kalau sudah jalan, oh ternyata bisa spending miliaran, bisa spending itu apa? Ngeluarin duitnya bisa miliaran loh. Kenapa? Karena hasilnya bisa berkali-kali lipat gitu. Kalau tahu caranya. Ya, masya Allah, bismillah. Kemarin nih saya cerita, itu ibu ini kan praktek nih tanpa landing page ya, apalagi kalau pakai landing page ya, tanpa landing page ngiklan, praktek langsung, saya bimbing langsung di di dalam 2 hari itu ya, bimbing langsung, terus praktek dari nol ya, nggak ngerti oh ini apa, sampai nanya kenapa begini kenapa begitu, saya jelasin mindsetnya semua sampai jalan lah, terus testing. Budgetnya cuman cepet 100.000. 100.000, aku tahu kayaknya orangnya ya, pasti tahu lah ya, yang datang seminar sepasang ya om, ya bener. Cepet doang budgetnya ya. Terus saya sangat senang banget itu di hari Senin ya, iya Senin malam itu ngabarin sehari, mungkin berarti sehari praktek. Masya Allah Om Fahmi gitu. Ini saya bacain aja ya, cuman nggak akan dilihatin capture-nya, ntar nama orangnya kelihatan ya. Takutnya beliau nggak nyaman. Kecuali kalau udah izin ya, saya belum izin soalnya. Ini beliau ini lagi ngechat juga nih. Aduh, di HP ini, di laptopnya nggak kebuka, di HP-nya dibawa istri. Jadi intinya seneng banget karena yang ngechat banyak banget. Saya bilang ngechat ke WA-nya seberapa banyak Bu? Beliau bilang sampai nggak kehitung. Nih scroll terus nih, mana admin lagi libur. Masya Allah, bismillah, Masya Allah. Terus saya tanya, ada closing nggak? Jangan sampai cuma chat doang, ada yang kagak ada yang beli. Ada, alhamdulillah ada yang sekali beli banyak. Seneng banget saya dengarnya kan, Masya Allah. Yang saya juga nggak tahu kenapa ya, rezeki dari Allah. Ya bukan ini berkah dari ilmu Om Fahmi. Enggak, saya bilang ini materi yang saya sampaikan sama juga dengan yang saya sampaikan ke orang lain juga. Terus kenapa ke ibu berpihak? Ya rezekinya datang di waktu yang tepat. Di saat ibu sudah siap, kesempatan itu datang, ibunya mau belajar, pembelajar sejati loh, padahal udah ibu-ibu masih bisa bikin konten iklan yang langsung belajar tuh. Saya nugasinnya sore, malam-malam tuh di kamar, beliau sama suaminya tuh bikin teksnya tuh, tiba-tiba besok pagi store tuh udah bisa bikin konten nih, konten. Jadi bikin angle bikin gambar itu pakai Canva, ada angle-nya, ada teksnya, copywriting-nya bagus, dites tuh itu kayaknya bagus. Saya sampai nggak nyangka juga kok bisa ya, bisa ternyata ya ibu-ibu gitu sama bapak. Saya sampai aduh terharu. Jadi itu sebenarnya tinggal mau melangkah aja. Tapi ada juga cerita yang ya boncos. Jangan dengar dari, wah berarti iklan bagus nih, tenang ya. Ada kesempatan kita untuk menang, ada kesempatan juga kita untuk boncos ya. Ini tadi saya nyeritain yang enaknya aja. Yang boncos juga ada. Tapi kita insya Allah ya, kalau kita mau belajar, nanti kita akan ketemu momentumnya gitu deh. Oke, mungkin saya mau ngejelasin itu aja sih, dasar ya. Supaya nanti saya nggak perlu ngejelasin tadi. Ada business account, ada ad account, ada ads manager. Nah itu terlalu dasar. Nanti ngabisin waktu. Oh, satu lagi deh ya, sebelum nanti saya open discuss, teman-teman boleh nanti tanya jawab. Iklan sendiri ya, nih, perhatikan baik-baik nih. Iklan sendiri ada 3 lapis. Ya. 3 lapis itu diantaranya, ini yang hadir saya senang nih, udah 20 orang ya, berarti hampir setengahnya. Iklan sendiri ada 3 lapis, begitu. Atau gini deh enaknya, jangan gini. Di lapisan pertama itu disebutnya campaign, atau campaign itu adalah kampanye kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, campaign ini tujuannya adalah tugasnya adalah untuk objektif. Menentukan objektif, menentukan tujuan iklan untuk apa? Untuk sales, untuk traffic. Traffic itu pengunjung aja yang klik landing page doang, atau yang sampai ke sell, penjualan, atau untuk engagement aja. Nah, objektifnya nanti kita pilih di bagian menu campaign. Lalu kita juga bisa menentukan budget di sini. Nah, budget di sini nanti disebutnya sebagai
CBO, Campaign Budget Optimization di bagian campaign. CBO, Campaign Budget Optimization. Nah, lalu di bawah campaign itu ada lagi namanya ad set. Harus tahu nih teman-teman nih, ad set. Ad set ini dia tujuannya, tugasnya untuk setting audience. Nah, audiensnya ini teman-teman ngebidik ke siapa nih? Misalnya jualan hijab nih, untuk siapa? Saya tadi lihat ada Atelier Angelina di sini. Siapa ya? Timnya apa ya? Itu istri saya tuh pelanggan setianya. Ada, coba angkat tangan dong. Jadi inget nih ngomongin hijab. Ada nggak? Timnya pasti kan? Siapa nih yang hadir coba? Boleh. Tadi soalnya pas lagi di apa tuh? Di meeting room, di waiting room tuh ada loginnya pakai Atelier Angelina. Bener nggak sih? Ayo dong pengakuan. Saya mau bikin, maksudnya pengakuan, nggak akan ditanya-tanya apa-apa kok, istri saya pelanggan setianya gitu. Ada nggak nih? Nggak ada yang mengaku. Siapa nih? Saya nggak tahu nih timnya siapa namanya soalnya. Karena kalau ownernya kan nggak mungkin lagi di Madinah kalau nggak salah ya. Nggak ada yang ngaku, oke nggak apa-apa. Oke, next lagi ya. Ya ketahuan deh gitu. Oke. Nah, di bagian ad set itu ada setting audience. Kita nyeting audience. Audience kita ke siapa bidik? Misalnya kita hijab. Ya, oh siapa mau kita bidik? Kan nggak melulu hijab, fashion nggak melulu. Apalagi sekarang dibatasi loh. Kalau kita nyari audience, setting interest nih. Interestnya kita mau ngebidik ke hijab. Oh terbatas. Nggak bisa terbuka. Terus kita kemana? Nah ini akan seru nih kita pelajari. Ibu ini aja yang kemarin belajar bareng saya yang private itu bisa loh. Ya, bahkan bisa ngebidik yang saya nggak kepikiran. Oh interestnya kok bisa gitu? Karena dari sini gitu. Mindsetnya tuh main logiknya main. Oh oke. Masuk akal. Iklannya bagus. Nah, setting audience, jadi kita ngebidik usia berapa, interestnya apa, behaviornya apa, demografiknya seperti apa, apakah dia sudah punya anak atau belum, ya, pekerjaannya apa, itu kita setting. Lalu kita juga bisa nyeting placement, penempatan. Mau penempatan di mana? Instagram, Facebook, audience network tuh kayak kita di aplikasi bisa ngiklan juga. Kalau dulu iklannya tayang juga di TikTok, audience network mungkin sekarang ditolak ya, atau nggak bisa karena TikTok punya iklan sendiri kan. Nah, placement, penempatan. Lalu yang ketiga itu budget juga. Cuman di sini budgetnya namanya ABO. ABO. Nanti kalau Anda misalnya menggunakan iklan budget di bagian campaign itu namanya CBO. Maka nggak bisa pakai budget di adset ya. Kalau Anda milih budgetnya di ABO, maka nggak bisa milih budget di CBO gitu. Karena satu iklan ya budgetnya satu aja. Jadi nanti pilih salah satu. Oke? Nah, ini tugasnya nih. Kita setting audience, setting placement, setting budget di sini. Yang sering di otak-atik, yang paling banyak di otak-atik itu di bagian adset. Ya, kita ngotak-atik audiensnya mau seperti apa. Bahkan nanti ada attribution window. Kita memilih orang-orang yang terbiasa beli di jendela konversi 1 hari, 7 hari. Nah, itu nanti dibahas. Nah, di bawah adset itu ada yang namanya ad. Nah, di level ad ini tugasnya adalah untuk tugas dia adalah untuk kreatif. Kontennya nih, fotonya, visualnya, videonya, copywriting termasuk di sini ya. Copywritingnya, ad copy, termasuk nanti placementnya, bukan placement. Tayangnya dari mana? Dari akun fanpage yang mana? Dari akun Instagram yang mana? Ini di sini di bagian ad. Ya. Nah, menariknya dalam satu campaign itu adsetnya bisa banyak, bisa 2 adset, bisa 3 adset, bisa ratusan adset. Kenapa sebanyak itu? Karena kita akan namanya fase testing. Apa yang ditesting? Ada yang tahu nggak? Kalau kita sampai bikin adsetnya banyak, kira-kira apa yang ditesting? Dari penjelasan saya barusan, ada bisa jawab? Kira-kira apa sih yang ditesting? Buatin dong kerangka besarnya. Kerangka besar apa tuh? Ini kan kerangkanya nih, Mas. Diikutin aja di gambar, diikutin. Audiens yang tepat, konversi dari target market. Oke. Yang di testing adalah audiensnya. Kenapa? Ya kan tadi saya bilang nih, setting audience.
Di adset itu kan kita bisa setting audience, kita bisa setting placement, kita bisa budget nih. Dan yang paling sering di testing itu audience. Nanti di adset satu audiensnya misalnya katakanlah traveling, orang-orang yang suka traveling, yang ini suka dekorasi, yang ini suka tanaman, gitu misal ya. Yang ini suka artis K-pop misalnya, K-pop. Nah, kenapa perlu di testing? Karena kalau semua ini dimasukkan ke dalam satu adset, nanti kita ngebidik orang yang suka traveling, suka dekorasi, suka tanaman, suka K-pop, jelek iklannya. Kebanyakan. Satu saran saya, interest itu satu aja. Nah, ini di testing nanti mana yang paling bagus. Nah, ternyata katakanlah yang paling bagus itu yang ini nih, misalnya. Nanti ini iklannya adset yang ini bisa kita matikan, bisa kita off supaya efektif budgetnya gitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Saya pelan-pelan nih, udah pelan banget ajarnya. Jadi satu interest satu headset ya, bukan kebalik, satu headset satu interest gitu. Di dalam satu headset itu interestnya satu gitu. Kebalik Bu. Oke, ada paham teman-teman? Kira-kira sampai sini paham nggak? Aduh sebentar. Agin telepon nih. Sebentar. Oke, sampai sini teman-teman paham kan? Coba komen. Insya Allah paham. Paham, mantap paham Om. Oke. Oke, satu headset isinya satu interest. Iya, betul, betul. Oke, paham ya. Karena ini sering banget kalau dibahas di workshop itu dasar, tapi ngebahasnya tuh lumayan ya, ngabisin waktu. Jadi nanti saya workshop nggak perlu lagi bahasin ini kan, tinggal langsung prakteknya aja. Jadi efisien waktunya. Oke. Nah, menariknya lagi, look at di sini di bawah satu headsetnya itu. Jadi bukan cuma headsetnya doang yang bisa banyak loh. Jadi mirip kayak MLM lah dia mungkin ya. Dari satu headset itu dia ad-nya bisa juga 2, 3, bahkan 5, bahkan sebanyak-banyaknya. Ini ad. Di sini ad. Pertanyaan saya, kenapa harus banyak ad-nya? Tentu untuk testing. Apa yang di testing? Coba saya tanya lagi. Kenapa ad-nya? Kalau tadi kan ad-set banyak untuk apa? Testing. Apa yang testing? Audience. Sekarang ad-nya banyak. Apa yang di testing? Konten. Betul sekali. Jadi kontennya akan kita testing di sini. Nanti kan kita nggak tahu dan seringnya nih apa yang menurut kita bagus belum tentu bagus menurut market, apalagi saat ngiklan. Saya punya 2 konten, menurut saya konten ini yang bagus. Ternyata yang ini yang bagus, yang B. Misalnya kita punya 2 A sama B. Ternyata yang B yang bagus. Saya nggak habis pikir kok bagus ya gitu. Nggak tahu ya market suka begitu. Gitu. Sama kayak konten lah. Konten pun kadang-kadang yang saya bikin menurut saya ini biasa aja. Ternyata viral sampai 11.000 yang likes-nya, Masya Allah. Tapi yang konten saya ini bagus nih. Saya punya ini konten yang baru posting tadi tuh buat saya itu adalah satu pembelajaran yang saya baru dapat karena saya ngerasa saya lagi diremehin sama orang ceritanya ini curhat dikit lah. Coba cek postingan Fahmi Hakim official Instagram, postingan terakhir. Bukan yang di pin message ya, bukan di pin post ya, tapi bukan yang post pin ya di bawah tuh yang berarti kalau 1 2 3 4 itu yang keempat tuh. Postingan terakhir aja. Lihat, saya ngebahas hal-hal yang membahayakan bagi pengusaha, intinya gitu. Saya lagi curhat ceritanya. Saya baru kena kayak diremehkan oleh kompetitor ceritanya. Itu mah bener-bener real diremehkannya secara terbuka, emang ngechat, emang ada chatnya gitu. Saya ngerasa ya Allah kok sampai, tapi saya husnudon ya, nggak boleh juga suudon kan, mungkin beliau bercanda, yang bercandanya mungkin untuk menasehati ya. Nah tapi kami mikirnya wah kok gitu sih, emang lu paling jago gitu gimana sih gitu. Nah, tapi lupakan itu ya. Akhirnya saya bikin konten ya. Dan setelah dipelajari, oh iya sih dia mah nggak lagi ngeledek ya, nggak lagi ngeremehin. Kompetitornya bukan kompetitor, jangan mikir siapa-siapa ya, jangan mikir siapa-siapa. Bukan orang juga, tapi ini adalah satu perusahaan lah gitu yang tiba-tiba timnya itu kayak gitu. Jadi jangan berpikir siapa-siapa karena ini buruk sangka itu jelek ya, dosa juga. Saya malah ngomong gitu lagi.
Nah, terus akhirnya saya bikin konten lah. Terus kemudian si konten ini tuh itu ilmu buat saya. Saya sendiri, wah ternyata nggak enak ya digituin gitu. Saya mikir jangan-jangan saya juga pernah gitu sama orang. Wah astagfirullah ya Allah. Wah ternyata bahaya ya kalau begini. Terus ya ternyata ya kesombongan itu juga bahaya. Dan saya ingat lagi kajian kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu kajian yang saya pelajari udah lama. Oh, saya dapat kesimpulan jangan-jangan saya juga gitu sama orang gitu. Terus jangan-jangan juga orang itu nggak gitu ke saya, dia nggak ngeremehin, sayanya aja baperan, harusnya susnudon. Guru saya pun yang mengajarkan juga cari 1001 alasan untuk berbaik sangka sama orang. Mungkin dia bukan lagi ngeremehin atau mungkin lagi nggak ngejelekin, mungkin dia lagi emang bercanda, orang biasanya bercanda kok. Saya baca lagi iya sih bercanda kok, dia ketawa-ketawa. Ya sayanya aja baper pas lagi capek. Nah dari situlah saya bikin konten lengkap tuh, termasuk pesan jangan sombong, terus cari 1001 alasan untuk husnuzon. Nah, itu saya tulis itu tuh. Sehingga saya kesimpulannya adalah itu refleksi diri saya sendiri bahwa oh ya dia nggak gitu maksudnya, saya aja yang suudon. Wah, sampai saya baper. Tapi kalau bisa jadi diri saya jangan sombong sama orang, intinya gitu loh. Jadilah sebuah konten. Buat saya ini kayaknya bagus nih konten nih. Ya tahunya jelek. Like-nya dikit, ya bahkan nggak masuk explore. Tapi yang konten lainnya sampai masuk explore, Masya Allah. Ya gitulah. Intinya testing. Kita nggak tahu konten yang mana yang bagus, konten mana yang bakalan dia winning. Nah makanya harus di testing. Nah testingnya itulah dengan cara ini banyak nih. Ada beberapa ad 1, ad 2, ad 3 gitu. Ad 1, ad 2, ad 3. Nah nanti mana yang bagus, mana yang jelek kita nggak tahu, dites. Nanti yang bagus, yang jelek dimatikan, yang bagus dipertahankan. Begitulah simpelnya. Nah supaya nggak bingung, kita langsung aja ya ke dalamannya ya. Bikin 10 konten ya Om, biar oh nih Mbak Teh Nisa, Teh Ica. Kalau postingannya jelek mending dihapus dihapus apa biarin aja Om? Nanti kita bahas ya. Panjang soalnya. Kalau niatnya impact jangan dihapus. Saya tuh nggak dihapus karena emang niatnya impact. Apa namanya? Emang mau ngasih value, mau sharing ilmu gitu. Tapi kalau tujuannya untuk marketing, ya kita tunggulah dalam waktu 3-4 hari ya sampai seminggu. Kalau dia nggak perform ya kita archive aja. Kalau tujuan marketing. Nah di konten saya kan saya nggak ada tujuan marketing tuh yang itu. Emang impact aja. Silakan baca untuk yang pengen gitu. Oke, bikin 10 konten ya Om biar probabilitasnya kena mungkinan satu doang mah winning. Ya 10 itu benar, ini benar. Saya sendiri punya SOP di dalam kantor kalau mau bikin setiap iklan siapin 10 konten. Jadi SOP-nya tuh siapin landing page-nya, siapin 10 kontennya, termasuk 10 angle-nya. Angle tuh sudut iklannya mau diarah dari arah mana? Ya dari arah kalau hijab nih dari arah bahannya, dari arah harganya, dari arah diskonnya, dari arah value-nya, dari arah bonusnya, apanya nih? Itu 10 disiapin, termasuk gambarnya semua disiapin. Nah itu namanya siapin 10 konten. Tapi pada saat ngiklannya nggak semua langsung dicoba. Karena kan biaya tuh kalau langsung 10 konten langsung saya iklanin itu biaya. Biasanya saya 3, paling sedikit 2. Nah dari 3 aja udah langsung dapat tuh yang Mbak winning tuh 1 biasanya. Gitu. Nah nanti yang sisanya sambil dipakai buat campaign-campaign berikutnya. Supaya apa? Kita waktu masa iklan berjalannya panjang. Kalau semua langsung di testing, ya habis dong bahan kita. Jadi 3 gitu atau 2. Jadi kampanyenya bisa variatif karena ada iklan yang kalau dijalanin terus, yang paling bertahan dia sebulan 2 bulan, ntar dia udah jenuh tuh kontennya, bukan audiensnya. Maka kita refresh konten dengan konten baru. Oke, langsung praktek ya ke dalam ya. By the way tadi mohon maaf ya saya tidak berniat bergosip dan saya juga nggak nyebutin nama ya. Mohon dimaafkan. Jangan dicontoh juga. Astagfirullah. Kalau terlintas nama lupakan ya, nggak, saya lagi ngomongin orang. Orang tersebut baik sekali. Saya aja yang suudon dan baperan. Ntar, mana ya saya membuka akun iklan. Oke, gini ya. Nah, silakan dicek. Seperti yang saya bilang ya, ada campaign, ada ad set, ada ads. Benar? Campaign, ad set, dan ads. Benar ya? Nah, lalu kemudian di bagian campaign ini, apa yang saya bilang tadi, tugasnya dia untuk objektif. Diklik aja create campaign. Nah, nanti di sini
Ini saya pakai akun yang nggak dipakai iklan ya, makanya dia ada warning begini. Go to account review dulu deh. Jangan deh, ini bukan yang mau dipakai iklan. Oke, di campaign kita klik create, lalu pilih. Nah, objektifnya apa? Awareness. Kalau awareness iklan kita akan di-share ke sebanyak mungkin orang. Kalau traffic, iklan kita akan menggiring ke orang yang suka ngeklik link iklan kita masuk landing page, meskipun mungkin belum tentu beli. Yang ketiga, engagement. Nah, mengundang orang sampai komen, yang komen banyak. Yang keempat, leads. Leads itu ya ini biasanya pakai buat iklan mobil, iklan properti, tapi saya nggak nyaranin. Ini tuh kayak lead generation, nanti iklan tuh ngisi form. Pernah lihat iklan mobil terus diklik, terus ada form langsung tiba-tiba udah ada nama sama email kita, tuh leads. Tapi jangan dipakai. Ada app promotion kalau kita punya app ya. Apps di mana tuh, di iOS atau di Android. Ini sales. Nah, ini akan dipraktekkan selama workshop, kita langsung ke iklan sales aja, langsung conversion. Makanya pakai metode saya, awareness, consideration, conversion, ACC. Nah, supaya apa? Iklannya tuh kita fokusnya di sales. Ada nanti awareness-nya, tapi kita akan menggunakan Instagram awareness. Nanti ada iklan Instagram awareness juga, tapi bukan untuk fokus utama kita. Fokus utama kita adalah di sales. Untuk awareness kita manfaatkan organik. Nah, kita mainin sales di sini, diklik, katakanlah ya, kemudian klik continue. Ya, nanti prakteknya pada saat workshop aja ya. Ini hanya ngeliatin saja. Ini namain campaign-nya, katakanlah kita mau namain Vanessa 1, Vanessa Cik 1, misalnya bahan produknya 1 lah, Cik 1. Atau series apa ya? Series Jamila, misal ya, saya nggak tahu nih, asal aja. Terus ini ada budget nih, Advantage Campaign Budget ya, ini sebutnya CBO kalau dulu ya, sekarang berarti ACB. Advantage Campaign Budget. Nah, kita naruh budgetnya di bagian campaign. Katakanlah budgetnya misalnya 100.000 gitu. Atau nanti kita matikan, kita naruh budgetnya di ad set. Nah, nanti lihat ya. Habis itu kita klik next di bawah sini yang warna biru. Next aja, diklik next-nya. Lalu kemudian kita akan masuk ke halaman ad set. Nah, di menu ad set ini kita milih audiens seperti yang saya bilang. Nanti dia minta diarahkan kemana conversionnya. Ya, misalnya ke WhatsApp atau ke website saran saya, nanti landing page makanya. Ini ada pixel, juga pixel akan dibahas di workshop. Katakanlah kita pakai pixel purchase, ini kenapa kuning? Karena dia pixelnya nggak aktif. Ini hanya akun dummy aja buat praktek ya. Terus kemudian nanti di sini budgetnya berapa? Nah, ini jangan kaget karena ini cuman dia defaultnya gitu. Misalnya kita 35.000 bisa kok, atau 50.000 bisa. Satu adset. Ya kalau punya 10 adset berarti 500.000. Kan adset per adset ini budgetnya. Katakanlah ya 50.000 contoh. Nah, ini audiens ya, kita minta nih audiens sama Facebook nih, usianya berapa. Ini yang kita belajar nih. Nanti saya punya metode namanya customer mapping dan customer activity. Dari situ kita insya Allah akan ketemu, oh kita interestnya. Jadi kalau hijab, jualan hijab, mentang-mentang hijab, ntar interestnya hijab. Mana susah sekarang udah nggak ada. Kalau dulu ada. Tuh, gamis dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Nggak keluar kan? Terus isi apa dong di sini interestnya? Ayo loh. Bingung kan? Nah, ini apa? Nanti kita pakai customer mapping sama customer activity. Oke. Ini usianya juga misalnya katakanlah usia 25 ya sampai 45 misalnya. Nanti interestnya dipakai. Contoh-contoh ya, saya spill aja nih. Contohnya misalnya saya akan pakai Saudi Airline. Nah, Saudi Airline. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa saya jual hijab kok interestnya ke Saudi Airlines? Saudi Airlines. Ada yang bisa jawab? Coba komen. Izin saya minum dulu ya. Bismillah. Umroh dan haji, betul sekali. Umroh dan haji. Kenapa? Karena yang berhijab sangat mungkin ya 100%, 99,9%, ya 100% malah ya, ingin dalam hatinya pengen umroh ya dan haji. Dan Saudi Airlines, apalagi target market yang mau beli produk kita, mungkin dia sudah pernah umroh, apalagi sudah pernah umroh, mungkin duitnya lebih beda kan, lebih punya potensi buying-nya tuh besar. Maka saya akan Saudi Airlines, kan gak hijab aja gitu. Terus apalagi bisa jadi ini ada di Nero, di Devon Farther. Nero sama apa? Nero sama misalnya
Narrow sama parents. Loh kenapa? Ya pasti orang tua punya anak loh. Tuh, jadi kita ngiklan ke mereka, ini woman di sininya jangan all gender, kita pilih woman. Jadi itu intinya adalah kita ngebidik ke ini kenapa spesifik karena dia akun iklannya ya, ini harusnya besar dia tuh. Oh, oh 3 juta. Oh, kok 3 juta ya? Berkurang dia. Sebelumnya besar nih. Oh, ininya nggak dicentang kali. Bentar. Oh, ini akan akun baru. Harusnya tuh bisa di perbesar ini. Ya, pokoknya nanti kita bahas waktu workshop ya. Intinya gitulah ya. Kita akan membidik perempuan usia 25-45 dan dia menyukai Saudi Airline. Mungkin dia pernah ngechat Saudi Airline atau mungkin dia pernah nge-like postingan atau mungkin dia pernah ngelihat postingan-postingan umroh yang di situ ada Saudi Airlines-nya dan lain-lain. Terus kemudian dia juga seorang orang tua. Nah, kita akan iklan ke sana. Ini salah satu contoh aja. Ya, next ini dinamain nanti dinamain asetnya. Saya biasanya usia ya terus Indonesia lokasi terus nanti di sini ada interestnya apa Saudi Airline di narrow dengan apa tadi parents all ini kan orang parents all nih ya ini demografik terus next ya ini penempatan juga manual placement kita bisa mengarahkan ke Facebook Instagram Audio Network ya atau hanya Facebook sama Instagram aja atau Instagram saja ini silakan. Lalu klik next di sini nanti ada add ya di sini ya. Nah, ini konten nih. Gitu. Kita mau posting kontennya gimana, mau tayang dari fanpage yang mana, Instagram yang mana. Ya ini ditaruh aja sama kita di sini. Terus nanti kontennya diupload di sini ya, kita upload ya di image, kata-kata semua di sini isi, tinggal klik publish selesai iklannya. Maka kita sudah akan menjalankan sebuah iklan. Nah, intinya gitu. Dalamannya seperti itu, teman-teman. Oke, saya harap teman-teman sudah paham. Jadi kita sudah membahas tentang satu, tadi kita bahas mindset tentang marketing, apa itu marketing, tugasnya ya, metriknya seperti apa, atau framework yang saya pakai seperti apa. Kedua tadi spill tentang iklan supaya tidak dasar lagi. Di sana tinggal kita praktek. Saya resume ya. Pertama ada business account, di bawah business account kita ada ad account, di bawah ad account ada ads manager. Paham ya? Harusnya tulis nih teman-teman supaya nanti paham. Lalu nanti Anda di dalam iklan sendiri ada 3 lapis juga, ada campaign, ada ad set, ada ads ya. Nah, gitu deh. TikTok Ads mirip kan dengan Facebook Ads karena TikTok tuh yang ngikutin sebenarnya. Dan China itu negara adopter yang terbaik menurut saya. Dia mengadopsi, mencontoh, menduplikasi banyak apa ya? Banyak perusahaan, banyak produk di dunia dan dia bisa mirip bahkan lebih baik lagi yang dia nyontoh Facebook aplikasi iklannya. Sekarang mungkin iklan masih terbaik Facebook Ads untuk sekarang karena TikTok ciri-cirinya dia bisa menang kalau produk teman-teman murah. Ya di kisaran ratusan ribu lah. Tapi kalau udah jutaan, saran saya nggak main TikTok Ads. Nah, mungkin nanti someday si TikTok akan ngalahin si Facebook Ads. Nah, itu tuh ciri-ciri China bisa begitu emang dia. Padahal dia nyontek. Sekarang dia bisa menang nanti gerak. Yang namanya China gitu keren. Oke, ada yang mau tanya, mungkin discuss apa yang perlu dipersiapkan. Saya masih bingung bagian ini, boleh. Tadi ada yang nanya nih, tadi kayak misalnya Pak siapa tadi ya, yang kalau bisa dibikinkan. Oh, Mas Eko, Kang Fahmi, kalau sempat ada waktu buatin kerangka besarnya. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ajeng, Mbak Ajeng ya. Om, saya target marketnya spesifik banget, mahasiswa kesehatan di Facebook dan suka. Oh, di Facebook kan suka ada kuliah di mana jurusan apa ada nggak setting langsung untuk mahasiswa kesehatan? Sayangnya nggak ada, susah kalau di Facebook ya untuk mahasiswa kesehatan. Coba kita buka di sini ya. Ya spesifik banget ya saran saya. Emang produknya apa sih? Terbuka aja boleh di spill ke saya. Karena itu tuh terlalu spesifik ya. Kalau produknya terlalu spesifik itu tuh market yang spesifik ya itu akhirnya kita spesifik bagus tapi kalau terlalu sempit kecuali kalau memang besar peluangnya ya silahkan di online ya kalau offline mungkin mahasiswa kesehatan banyak banget dan dia butuh produk-produknya mungkin jual jas misal di sini ya kita cari apa ya disebutnya tuh saya juga bingung
Gini gua sih nulisnya kesehatan tuh. Custom audience deng, salah. Sini nih. Sini aja health. Coba. School. Wah, tapi baiknya sih nggak ngambil dari sini ya, ngambilnya dari customer mapping dan customer activity. Dia nggak, mereka ngapain aja, terus di mapping di pikiran orang-orang kesehatan ini dia mikirnya apa aja. Kalau dari pendidikan kita bisa dari sini, dari demografi, work ya, atau ya ini misalnya paling works, industrinya apa nih, tuh kita bisa lihat industrinya healthcare and medical service. Tapi kerja itu bukan sekolah. Kalau sekolah, kampus, mahasiswa, healthcare, wah nggak tahu tuh. Harus dibahas dulu tuh customer mappingnya, baru bisa kita jawab. Pertanyaan berikutnya. Om, apakah bisnis account bisa dihapus? Kalau bisa caranya bagaimana ya? Jangan dihapus, udah biarin aja. Emang kenapa harus dihapus? Jangan dihapus, biarin aja dia buat jaga-jaga cadangan. Ini banyak nih, ini banyak kebanyakan yang awal pemula ya, itu merasakan hal yang berulang, pengen dihapus, pengen rapih. Itu alasannya kebanyakan. Klien saya kemarin juga gitu, yang private mentor juga bilang, ini bisa nggak dihapus yang ini? Saya salah nih namanya. Bisa diedit nama mah. Gitu. Saya salah ininya. Biarin aja, nggak apa-apa. Dirawat aja, orang mah butuh bisnis account itu. Jangan dihapus gitu. Biarin. Dan kalau nggak salah sih nggak bisa ya. Gitu. Kalau nggak salah nggak bisa. Kecuali ada problem yang nggak bisa, enggak harus dihapus. Nah, tapi kalau nggak salah itu nggak bisa. Yang setahu saya ya. Saya lupa. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari buku catatan. Buku catatan apa? Buku catatan buat mahasiswa. Kenapa nggak diperluas buku catatan untuk yang semua mahasiswa gitu, dari berbagai jurusan nanti? Atau buku catatan untuk ya semua mahasiswa. Yang penting dia tuh ya masih sekolah gitu. Nah, kalau yang masih sekolah masih bisa. Izin bertanya Om, kalau iklan kita beda dengan halaman fanpage untuk testing boleh nggak Om? Maksudnya gimana? Kalau iklan kita beda dengan halaman fanpage, produknya mungkin ya, nggak masalah, silakan. Tapi kalau bisa nggak, jangan fanpage yang asal-asal banget ya, jangan nggak nyambung. Kalau buat nyari interest yang tepat pakai tools kayak AdSumo itu bisa ngebantu nggak Om? Ya saya juga kadang-kadang pakai AdSumo kok. Ini kan AdSumo kan. Ini saya pakai AdSumo nih, lihat nih sebelah sini, tung tuh AdSumo. Teman-teman kalau mau beli boleh, tapi ini bukan yang saya merekomendasikan ini, cuman bukan yang disyaratkan harus punya gitu, karena ini ada biayanya. Oh, itu ya dia berapa ya harganya, saya lupa nih. Harganya itu berapa ya? Oh, 600.000 tuh. 700.000 ya. Tapi saran saya mending nggak usah dulu buat pemula, nanti biar kita belajar langsung aja, memahami dulu. Kalau sudah bisa nanti pakai Sumo. Saya sendiri pakai sih, memang saya sendiri. Oke, berikutnya pertanyaan lagi dari Mas Denny tentang akun whitelist dan akun Facebook usia tua di Shopee banyak banget dijual dan penjualan ini gimana sih? Oh, Shopee. Nah, by the way, ini kan kita bahas digital marketing ya, dan digital marketing dan Shopee itu udah bagian channel distribusi untuk penjualan. Dan sayangnya saya nggak bahas Shopee di kelas. Ini bukan kelas marketplace gitu. Malah saya seringnya Mas itu menyarankan kalau bisa arahin nggak pakai marketplace gitu. Marketplace-nya dijadikan dia kayak kita berselancar di punggung hiu kalau guru saya bilang. Jadi kita mainin the wave, kan ombak ya. Kita berselancar aja di the wave itu, ikutin supaya apa? Supaya trafficnya datang secara gratis, nggak usah yang kita garap tuh bener-bener dari organiknya sama di iklannya. Jadi Shopee tetap main, cuman ya itu nggak dibahas gitu di kelas. Jadi saya nggak bisa jawab nih. Akun whitelist yang dimaksud saya adalah akun whitelist Facebook Ads ya.
Bagaimana ngecek interestnya tepat atau tidak pada saat kita buat campaign? Misalnya tadi pilih Saudi Airline untuk produk hijab gitu. Dites, Bu. Makanya kita butuh adsense-nya banyak. Ini bagus enggak gitu iklannya. Oh kan dites gitu. Makanya adsense ada banyak, ada berapa. Nanti kita lihat valid enggak nih. Oh bagus nih. Ternyata oh jelek nih. Kalau jelek semuanya testing lagi dari awal gitu. Ini link. Oh, oke. Om, misal kita mau iklan di 3 fanpage, kita harus di-add semua page ya di BM. Betul sekali. Ya ini BM tuh business manager ya. Nanti kalau saya bilang BM tuh jangan pusing, business manager bukan banyak mau. Jadi kita punya 3 fanpage ya boleh. Jadi di dalam business account itu nanti dimasukin fanpage-nya. Ini saya coba add the page, tapi kok ada akun yang nggak bisa di-add ya karena sudah diakuisisi, sudah dimasukkan ke dalam business manager yang lain biasanya. Atau dimiliki aksesnya oleh orang lain bukan kita. Orang lain itu bukan artinya orang lain kita ya, maksudnya mungkin akun yang lain gitu, akun punya kita juga tapi akunnya yang lain, misalnya punya istri atau punya akun yang lain, punya akun Facebook yang lain gitu, bukan orang lain. Oh, maksudnya bukan bahas Shopee. Oke, saya salah paham. Tapi beli akun FB di Shopee untuk iklan jangan, sangat-sangat tidak disarankan. Oh, akun Facebooknya ya, bukan whitelist ya. Oh, akun Facebook tua. Maaf Mas Denny, saya nggak paham, nggak nggak paham pertanyaannya. Saya tidak menyarankan beli di sana karena ini pernah kejadian saya dulu itu pernah beli yang aduh saya istighfar sampai sekarang saya nyari orang yang ketemu itu saya beli akun Facebook dipakai untuk iklan, mana klien saya waktu itu iklannya klien ini lagi bahasa Arab lagi kan agamis banget juga pula, saya belilah akun iklannya, ternyata Mas itu Facebooknya ya masih ada pemiliknya. Saya curiga ini dapat hack bukan gitu. Saya nanya ke yang jualnya, ini dapat hack bukan? Jawabannya, udah pakai aja. Ya, saya perlu tahu dulu ini. Jadi saya berkah nih, halal apa enggaknya tahu ini hack bukan gitu. Ternyata orangnya tuh ada. Saya baca history chatnya masih ada sama orang-orang, cuman udah nggak aktif kira-kira mungkin beberapa bulan yang lalu gitu. Wah, saya nggak tega ini. Saya pakai akun yang dapat hack, saya beli dari pencuri istilahnya kan kalau hack kan akun Facebook dicuri sama orang, saya beli ke pencuri. Astagfirullah, saya kayak nyari-nyari ke Instagram ada orangnya di DM sama kita nggak, gak enak lah, itu banyak banget kasusnya, jadi khawatir lah. Saran saya akun Facebook mending bener-bener kecuali dia jual punya dia, nah oke lah dia kita beli gitu, atau kita akuisisi punya teman saudara tetangga karyawan istri semua orang tua semua kita ajakin aja akuisisi gitu. Dan akun whitelist nggak bisa ada di Shopee. Dia akun whitelist itu hanya ada di manajemen yang dipercaya oleh Facebook. Jadi sudah partner-partner gitu. Ya nggak bisa sembarangan. Ada yang bisa, dia biasanya akun whitelist yang nggak bertahan. Jadi kalau akun whitelist yang terpercaya itu memang di manage full dari Facebook. Ya ada account manajernya dari Facebook. Dan itu dikasih, itu aman. Kalaupun nanti kena disable diganti baru. Tenang. Akunnya juga bagus kualitasnya. Oke. Oh ya, Shopee nggak bisa akuisisi customer sekarang, iya benar. Tapi tadi Mas Denny arahnya nggak ke sana, saya yang salah paham Mas, maaf ya Mas. Kalau landing page-nya cukup 1 Om buat testing, kalau adset sama konten kan harus banyak. Ya landing page 1 aja nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Mungkin teman-teman ada kesulitan lagi apa lagi nih supaya nanti pada satu workshop kita benar-benar efisien dan efektif bisa ngebahas yang penting gitu. Ada yang tanyain lagi boleh persiapan nih. Oh, saya bingung di landing page nih, saya bingung di apa. Ada mungkin? Atau yang mau langsung open mic boleh langsung diangkat tangan aja, biasanya open mic-nya. Kalau ngiklan Mas Rahmat ditanya. Kalau ngiklan langsung dari Instagram itu beda banget ya Om sama ngiklan pakai business manager, jelas. Beda banget. Jadi kita akan pakai business manager iklannya. Mantap Om, Kak Hartos pisan. Ini teh manggilnya apa nih? Kang Dede, Kang Fahri apa siapa nih? Namanya D soalnya. PR apa ya Kak? Soalnya saya baru join. Oh, Mbak Nina baru join ya. Kapan joinnya? Bentar, join dari ke mana? Ke workshop ini atau join ke Zoom-nya? Kak Dinda nanya aja langsung ke open publik, nggak apa-apa, kita temenan kan, nggak usah nanya ke Mas Kang Dek Fahri. Join Zoom. PR-nya apa?
PR-nya disiapin satu akun iklan. Nah, tonton di video yang sudah di-share di grup. Mungkin masih ada waktu ya, Kak Dinda ya, tonton videonya. Mungkin bisa dilihat sesi satu, minimal punya akun Facebook, sorry, akun iklan aja minimal. Sesi 1, sesi 2 di-share di grup, nanti saya mention ya. Tonton videonya. Cuman memang itu waktunya ya bisa di skip aja, di skip, dicepet-cepetin aja supaya nanti yang penting-pentingnya tonton. Durasi 2 jam satu sesinya. Oh, baru sesi 1 nontonnya. Ya udah, tapi udah punya kan akun iklan kan? Akun job lu nih, punya akun iklan yang dari business manager belum? Jujur aja, nggak apa kan, itu saya punya janji untuk bimbing dari nol. Jangan takut. Saya nggak akan ngebully. Bu Ita belum bikin, Bu, berarti. Tonton sesi 1 aja. Kadina kalau udah punya aman dah, tinggal bawa perlengkapan, bawa obat-obatan, bawa baju jaket ya, datang dah. Terus nanti sekarang tidur, lupain PR-nya. Kalau sudah punya. Kalau ada waktu lebih bikin landing page. Atau kalau sudah punya landing page lebih bagus lagi gitu. Kalau aduh saya pusing landing page-nya bisa belakangan. Yang penting tuh si akun iklan ini sangat-sangat urgent banget. Kalau tools CRM buat WA biar nggak ban terus apa ya? Tenang, teman-teman akan dapat gratis nih. Saya umumkan teman-teman akan dapat gratis account dari WhatsApp selama 3 bulan. Akunnya premium. Ini saya nggak apa ya, bukan iming-iming saya kalau ngasih bonus, masya Allah bismillah ya, karena disupport sama mereka. Tapi nggak sponsor juga loh. Mereka nggak akan buka booth di sana jualan, nggak. Ini workshop ya, premium, kita nggak ada booth jualan produk ya, kecuali jasa saya ya. Itu mah kalau butuh aja ya. Nih, WhatsApp. Harganya itu Anda akan dapat yang premium selama 3 bulan. Tuh, 3 bulan seharga 579.000 secara gratis. Disupport langsung sama ownernya. Ownernya alumni juga soalnya, Masya Allah. Jadi gitu enaknya. Teman-teman nanti kalau jadi alumni, kalau mau support buat peserta lainnya nanti boleh. Sangat boleh ya. Gitu. Nah, nanti emang enaknya kan nanti bisa jadi customer loyal kan, bisa berlangganan ke WhatsApp. Emang enaknya gitu. Ini saya pakai ini, dan Uwa. Kalau Uwa itu enaknya untuk ngebalasin, dia bisa login ke Uwa, dia bisa komen apa sih, ngebalas-balasin itu di Uwa kan. Ini untuk broadcast, ini enak banget buat broadcast. Teman-teman kalau sering nerima broadcast saya, terus ada tombol kan di bawahnya, mau dong. Nah, itu tuh bisa bikinnya di sini. Terus dia bisa juga kayak gini nih. Fiturnya bisa gini dia. Ini nggak jualan dan teman-teman nggak perlu beli karena akan dikasih akses secara free 3 bulan. Setelahnya beli sendiri ya. Nah, bisa gini tuh. Halo Kak, dia otomatis selamat datang bla 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 bla. Nah, ntar dia suruh ngeklik. Misalnya cara order, langsung ting, cara order kita bisa balas di setting. Enak kan? Gitu. Oke. Om, kalau WA centang biru gimana ya caranya? Oh, saya nggak tahu itu ya. Centang biru saya nggak tahu. Om, untuk iklan TikTok bisa dari seller center atau harus via bisnis setting? Bisnis setting. Yang kemarin di share. Gitu. Ada lagi pertanyaannya mungkin, Om, kalau landing page pakai Yubi gimana? Boleh-boleh aja, silakan. Cuman yang saya sangat rekomendasikan cuma 2, satu pakai WordPress, satu lagi pakai order online. Gitu. Tanya Om, silakan, langsung aja Mas, tanyanya langsung. Nggak perlu pakai introduction. Dari tadi kan Mas Denny nanya terus kan. Ini Mas Denny tuh Mas apa Kang? Bapak mungkin sudah sepuh. Ah, satu-satu Mas Denny mah dicicil-cicil langsung. Kalau order online apa ini mah satu-satu, kita nunggunya kan jadi nggak sabar nih nanya apa nih. Om, saya punya landing page WordPress tapi nggak ada page home-nya. Gimana ya? Jadi harus add new page. Gimana? Tapi nggak ada page home-nya. Oh, nggak apa-apa, nggak ada page home. Yang penting mah ada page untuk jualan. Ya, Mbak Kadida ya. Tapi nggak ada page home-nya ya. Itu gimana ya? Harus add new page? Nggak usah. Yang penting punya page untuk jualan, sales page aja. Boleh ngomong, boleh. Yang nggak boleh itu, coba silakan. Oh, ini boleh ngomong. Yang nggak boleh kalau lagi sholat ngomong ya. Silakan. Nggak kedengeran suaranya.
Udah dikasih panggung ini mah. Nggak ada suara. Gimana ceritanya? Masih mute? Enggak sih, udah nggak mute. Udah nggak mute harusnya. Coba. Ah, gini. Oh, neta teh. Chat aja. Oh, mangga tuh. Silakan. Sok, chat. Gimana? Tapi chatnya lama sih, satu-satu. Langsung jelasin segamblang-gamblangnya. Oke, teman-teman mungkin satu nanti pertanyaan terakhir saya kesempatan lagi ini setelah Kang Denny atau Mas Denny selesai satu lagi, habis itu kita tutup ya webinarnya dan silakan istirahat. Sampai ketemu nanti di Digital Marketing Camp Batch 5 di Bandung di Haris Hotel. Saya sangat ingetin tolong bawa jaket. Kenapa? Karena dingin. Sebenarnya AC bisa dikecilin, tapi saya yang nggak bisa. Nanti Bu Ita juga tahu. Pembicara itu kalau di depan ngerasanya haredang, gerah. Walaupun itu dingin, karena dia kan gerak, ngomong, berak. Jadi keringetnya keluar, dia energinya keluar. Jadi gerah, AC-nya dinginin dong. Peserta udah, jangan kedinginan. Dia nggak pakai jaket. Jadi kita pasti beda. Saya pasti nggak akan mengecilin. Apa sih, ngegedein ya, ngegedein suhu. Karena gerah. Teman-teman pasti kedinginan, pakai jaket, bawa jaket. Sangat penting jaket itu. Sama obat-obatan, terutama obat flu, batuk atau nggak enak badan dibawa aja. Karena mungkin di hari pertama kalau sampai malam bisa jadi takutnya ada yang nggak kuat, nggak enak badan, tolak angin mah bawa. Atau apa suplemennya apa semua dibawa. Oke, form order nih pertanyaan Kang Denny, Mas Denny. Form order di order online gimana kalau pakai landing page? Harus beli kah? Kan udah pakai Elementor, harus beli order online juga kah? Iya. Sudah pakai Elementor, harus beli order online juga kah? Iya, beli. Atau add to cart-nya pakai WA langsung, pakai order online enaknya. Tapi sementara kalau emang belum memungkinkan pakai WA boleh. Cuman kalau dilihat polanya, coba lihat pola saya. Itu selalu pakai ini kok, from order yang ada di WhatsApp, ada di order online tuh. Ya, kalau kita klik daftar, ini kan order online nih. Tek, sini ini order online semua nih formnya. Jadi nggak ke WhatsApp, ini ke order online semuanya. Oke, jadi beli. Dan order online ini enaknya nanti dia bisa konekin banyak hal di situ. Kita bisa konekin ke Wuwa. Nah, beda lagi sama saya, Wuwa pakai, WhatsApp pakai. Wuwa itu untuk apa namanya. Tapi kalau udah dikasih WhatsApp, bisa nanti dikonekin WhatsApp sama order online. Sehingga nanti dia bisa follow up pembayaran tuh pakai WhatsApp lewat order online. Otomatis semua nanti sistemnya. Oke, ada lagi pertanyaan satu lagi terakhir. Om, Kalau nggak ada kita tutup. pertanyaan terakhir Om. Oke, Terakhir silakan. gini Om, kan yang kemarin yang saya tuh yang apa akun FB yang edecon udah gak bisa nama edecon. Nah kan rencana beli yang apa sewa akun whitelist. Nah buat pixelnya itu mending di akun FB pribadi apa di akun whitelistnya itu aja buat bisnis accountnya. Jadi yang disewa satu gini, yang disewa itu bukan bisnis account tapi akun iklan. Hmm. Jadi kalau Jadi nempel ke akun pribadi saya gitu, iya, karena yang kan yang, akun yang sewa. Oh, gitu. saya belum ngomong tiba-tiba oh gitu gimana sih? Dasar Ya ya orang Om. Sunda sama kocak. Tunggu bentar ya gini. Jadi pixel itu nempelnya di bisnis account gini nih. Kan ini bisnis account kan gitu ya. Di bawah bisnis account ada add account. Nah, di sini kan kita bisa ngelola pixel kan gitu ya. Kita bisa ngelola akun IG, di sini ada katalog, ada fanpage, kan gitu ya, bener nggak? Iya. Nah, kita nggak sama order online nggak nyewa bisnis account nggak. Ini mah punya kita tetap punya punya akun pribadi dari akun Iya, Facebook iya. pribadi gitu. Nah, yang kita sewa mah hanya ininya aja. Jadi Oh iya. nggak ada ngaruh sama pixel sama sekali. Yang ini aja kita sewa mah dari akun iklan mah kayak dari wireless mah gitu. Nah, memang saran saya ini pertanyaan bagus. Em, kalau saya punya dua akun Facebook yang dipakai dua-duanya. Tugasnya beda. Di sini saya pakai akun iklan satu.
Ini untuk dipakai, bukan akun iklan, sorry, akun BM, akun Facebook yang saya buat bisnis account-nya gitu ya. Nah, tugasnya hanya untuk naruh pixel dan domain gitu di sini. Tapi ini nggak dipakai iklan. Jadi dia mungkin jarang, nggak akan kena disable karena dia nggak pernah iklan. Terus kekunci bentar. Terus nanti dia di-share lah, di-share asetnya, yaitu si pixelnya di-share ke akun Facebook dan bisnis account untuk iklan. Nah, ini yang tadi Salsabila Alvenia tuh saya pakai di sini. Sementara yang hidden yang ada lagi itu nggak saya buka. Ini itu data-data semua di sini. Di-share lah ke sini. Yang iklannya dari sini. Jadi iklannya saya dari sini. Berarti Kang D mah berarti apa manggilnya, Kang D apa Kang Fahri apa sih? Fahri aja, masih muda saya mah. D-nya itu apa? Maksudnya dipanggil D apa Fahri apa? Nama aslinya, nama KTP itu Om. Oh, Nama kekayaan dari orang tua kayaknya. siap. Kok kayaknya berarti masih curiga ya, belum tentu ya, belum tentu. Oke, jadi Belum tentu. eh nah, saran saya nanti Kang Fahri bisa satu akun Facebook ini bikin satu punya istri, katakanlah ini untuk naro pixel. Bikin aja bisnis manager kayak biasa bikin, cuman kita bikin pixel di situ, pixelnya taruh di website kita. Satu lagi akun punya Kang Fahri di sini. Nah, untuk iklan. Bikin BM dua-duanya. Nanti nyewa akun whitelist di share-nya ke sini. Ke akun yang ini, bukan yang ini. Ini mah jangan diganggu-gugat, biarin. Ini akun satu, ini akun dua. Nah, whitelistnya naruhnya di akun yang kedua, jangan di akun satu. Nangkep nggak? Ya, ngerti Om. Siap, udah gitu aja. Ada pertanyaan Makasih lagi Om. lain? Siap, sama-sama. Udah ya, tadi saya udah bilang kesempatan yang terakhir. Silakan nanti ketemu lagi di grup dan insya Allah ketemu di workshop ya di Hotel Haris insya Allah tanggal 28 sampai 29 Januari 2023. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan rezeki kelancaran ya usianya. Semoga mudah-mudahan juga dibukakan pintu rezeki yang luas, juga pintu ilmu yang luas ya. Sehingga bisa memahami ilmu lebih baik lagi dan bisa mempraktekannya lebih maksimal. OTW Bandung besok. Ini yang dari Lampung bukan sih? Bener nggak? Salah juga. Iya, oh Masya Allah. Manggilnya apa dong? Kak, Bang. Panggilnya apa kalau Lampung? Makasih Om, jazakallahu khair ya, sama-sama wa iyyakum. Terima kasih gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bisa membawa berkah untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.